Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada teman-teman member yang sudah join YouTube membership Vestok. Dan kali ini kita akan kembali belajar bersama di bedah emiten dengan kode emiten TOTO. Kali ini sebetulnya kita sudah melakukan top down analysis dan ada salah satu saham yang bisa dicermati yaitu TOTO. Tapi note yang perlu kita sampaikan di awal adalah TOTO ini menjadi salah satu perusahaan yang ada di bursa yang sedang punya notasi khusus karena kasus likuiditas yang sangat rendah ya teman-teman ya. Sehingga dengan pembahasan kali ini tujuan utamanya untuk belajar untuk memahami. Jadi in case ke depan likuiditas dari saham TOTO ini sudah lebih baik, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan teman-teman. Jadi langsung saja kita bahas perusahaan TOTO. TOTO atau PT Surya Toto Indonesia Tbk ini memproduksi produk sanitasi, perlengkapan, sistem dapur, dan aksesoris untuk produk terkait. TOTO ini didirikan pada Juli 1977 dengan awalnya itu CV Surya, yang mana sebagai perusahaan patungan dengan TOTO Limited dari Jepang, dan TOTO ini melakukan IPO pada 1990. Dan pada tahun 2006, perusahaan melakukan merger dengan PT Surya Pertiwi Paramita, anak perusahaannya, untuk memperluas segmen usahanya yang ke produk sistem dapur dan aksesoris. Sebagai sebuah organisasi, TOTO ini memiliki visi utama yaitu ingin menjadi perseroan terkemuka yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat. Untuk mencapai tersebut, misinya adalah pertama, mempersembahkan produk yang bermanfaat dan berkualitas tinggi. Yang kedua, memberikan pelayanan prima untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah mencintai pekerjaan dengan sepenuh hati. Yang keempat adalah menghargai individu dan membina kerjasama. Dan yang kelima adalah melestarikan lingkungan melalui penghematan penggunaan sumber daya alam dan energi. Kita bisa ketahui bahwasannya sebetulnya visinya itu tidak spesifik di segmen tertentu ya teman-teman ya. Tidak spesifik membahas produk maupun jasa tertentu. Ini luas sekali dan misinya sebetulnya juga secara general ini cukup luas untuk mencapai visi tersebut. Ya walaupun misinya sudah komprehensif untuk mencapai visi, tetapi spesifikasi tujuan di segmen tertentu itu tidak dibatasi di sini. Artinya sebetulnya kalau kita lihat di sini punya mimpi yang besar terhadap perusahaan TOTO ini untuk bisa berkembang. Jadi kita bisa lanjutkan pembahasannya. Pemilik dari perusahaan TOTO ini bisa diketahui dari laporan tahunan dan juga laporan keuangan ya teman-teman. Di sini yang kita bisa ketahui bahwasannya pemilik dari TOTO ini yang pertama adalah TOTO Limited dari Jepang, memiliki sekitar 37,90% saham dari TOTO. Lalu ada PT Multi Fortuna Asindo, lalu yang berikutnya ada PT Surya Paramita Abadi, dan masing-masing sekitar 29,51% dan 25,05%. Sisanya ada di masyarakat sekitar 7,54%. Dengan market kapital yang kecil dan juga saham beredar di masyarakat ini kecil hanya 7%-an, ini yang menyebabkan likuiditas dari TOTO itu cenderung rendah ya, karena memang saham beredar di masyarakat kecil ya. Artinya ini akan sangat berdampak nanti pada fluktuasi harga yang ada di bursa karena dia dalam tanda kutip mudah untuk digoreng ya teman-teman ya. Ini yang menjadi note bagi TOTO. Dan TOTO kalau kita perdalam sebetulnya TOTO ini dimiliki yang pertama memang dari TOTO Limited dari Jepang ya. Dan yang di Indonesia sendiri sebetulnya adalah gabungan dari family business seperti keluarga Atmadireja, keluarga Suryanto, keluarga Budiman, keluarga Andi, dan juga yang lainnya melalui berbagai perusahaan teman-teman. Yang mana kalau secara langsung ini ya dari Multi Fortuna dan juga Surya Paramita ini. Tetapi di balik itu sebetulnya family business. TOTO melakukan kerjasama dengan SPTO ya atau PT Surya Pertiwi Tbk yang merupakan distributor tunggal TOTO Jepang untuk membentuk entitas asosiasi seperti SPN dan juga SGP. Jadi di bawahnya TOTO sendiri ini kan ada SGP dan juga SPN. Itu bekerja sama untuk membentuk itu. Yang mana tujuannya untuk mendistribusikan produk. Seperti itu. Kita bisa lanjutkan pembahasan teman-teman. Struktur organisasi dari TOTO. Kalau kita lihat dari kuartal 3 2023 dan kuartal 4 2022 ya, ada Bapak Setia Budi Purwadi dan Fauzi Munir ini sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur, digantikan oleh Agus Setiawan. Selain perubahan di atas, ini tidak ada perubahan yang signifikan teman-teman. Jadi kita bisa langsung masuk ke Bapak Marjuki Atmadireja dan Bapak Hanafi Atmadireja sebagai sampling untuk kita mengetahui jajaran komisaris dan direktur yang ada di dalamnya. Tapi teman-teman juga harus mengetahui masing-masing dari
Dewan Komisaris dan juga direksi ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih solid. Kita lanjutkan pembahasannya. Bapak Marzuki Atmadireja ini beliau berusia 75 tahun, berarti saat ini lebih dari itu. Beliau adalah WNI, menjabat sebagai komisaris ini sejak 2016. Beliau ini adalah lulusan dari SMA di Surabaya di tahun 1965 ya, yang mana beliau merupakan pendiri dari Toto, mengawali usaha dagangnya ini dengan menjadi agen tunggal dari produk-produk Toto di Indonesia sejak 1968. Jadi bisa dibayangkan setelah Perang Dunia II selesai, yang mana Indonesia juga sempat dijajah oleh Jepang, dan beliau, Bapak Marzuki ini menjadi salah satu pihak yang bekerja sama dengan Jepang untuk mendistribusikan produk-produk dari Jepang, yang mana terus dimanufaktur di Indonesia ya, jadi Toto Indonesia. Berarti bisa diketahui sebetulnya perjuangan Bapak Marzuki di saat itu ya sebetulnya sangat sulit ya teman-teman ya. Dan beliau menduduki sebagai presiden direktur ini sejak perseroan berdiri di 1977, dan saat ini beliau menjabat sebagai komisaris utama. Dan selanjutnya Bapak Hanafi Atmadireja ini sebenarnya relatif masih muda, beliau di usia 46 tahun, beliau adalah WNI dan menjadi direktur utama itu sejak 2013. Latar belakang pendidikan Bapak Hanafi ini relatif lebih bagus, yang mana beliau berkuliah atau selesai menempuh pendidikan itu manajemen di Boston University di US di tahun 1999. Pengalaman kerja beliau yaitu beliau bergabung dengan perseroan itu pada tahun 2001. Dan saat ini sejak 2013 sampai saat ini beliau menjadi direktur utamanya. Yang bisa kita ketahui di sini adalah Bapak Marzuki ini merupakan pendiri Toto Indonesia. Dan meskipun latar belakang pendidikan beliau, Bapak Marzuki ini relatif tidak cemerlang, tetapi peran beliau dalam membangun Toto Indonesia ya ini sangat penting karena beliau pendirinya. Dan Bapak Hanafi ini punya latar belakang pendidikan dan pengalaman yang cemerlang untuk Toto, untuk melanjutkan perjuangan dari Bapak Marzuki. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Bisnis model utama dari Toto, ya garis besarnya Toto bekerja sama dengan mitra, dengan pemasok untuk membuat produk-produknya dan disampaikan kepada konsumen. Toto didirikan dengan tujuan untuk memproduksi dan menjual produk saniter, fitting, peralatan sistem dapur, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan produk tersebut. Dan produk-produk perseroan antara lain seperti saniter itu seperti kloset, wastafel, urinal, bidet, dan lain sebagainya. Fitting itu seperti kran, shower, dan lain sebagainya. Kitchen system ini seperti peralatan sistem dapur, lemari pakaian, kabinet vanity, dan lain sebagainya, serta aksesoris seperti tempat tisu, tempat sabun, gantungan handuk, dan lain sebagainya. Keunggulan utama dari bisnis model Toto ini jelas bahwasannya bisnis patungan ini dapat membantu bisnis untuk memiliki modal yang lebih besar, sehingga kapasitas bisnis juga bisa lebih besar. Tetapi kelemahan utamanya jelas bahwasannya semakin banyak pemangku kepentingan yang ada, secara relatif juga akan lebih sulit bisnis untuk bisa mengambil keputusan. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Segmen operasi dari Toto. Di sini kalau kita lihat dari laporan keuangannya dibagi menjadi 4, ada saniter, fitting, peralatan sistem dapur, dan peralatan elektronik dan aksesoris. Nah, saniter sendiri, segmen ini memproduksi dan menjual semua produk yang berkaitan dengan sanitasi seperti kloset, wastafel, urinal, bidet, dan lain sebagainya. Kalau fitting sendiri, perpipaan ya seperti kran, shower, dan lain sebagainya. Kalau peralatan sistem dapur di sini ada seperti lemari pakaian, sistem dapur, kabinet vanity, dan juga yang lain sebagainya. Kalau untuk peralatan elektronik dan aksesoris di sini produknya seperti tempat tisu, tempat sabun, gantungan handuk, dan lain sebagainya. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Untuk keunggulan kompetitif dari Toto teman-teman. Yang pertama kita lihat bahwasannya mitra usaha dari Toto ini relatif kuat ya. Toto ini adalah perusahaan patungan dengan Toto Jepang, yang mana Toto Jepang juga menjadi salah satu pemilik dari Toto. Ini mempengaruhi kualitas produk yang bagus dan juga brand yang kuat. Nah, kualitas produk yang bagus ini menjadi salah satu keunggulannya, bahwasannya Toto ini dibuat dari bahan baku yang kualitasnya tinggi dengan desain yang bagus, dan juga dari pengujian serta persetujuan dari Toto Jepang. Kualitas dari Toto ini juga lebih tahan terhadap korosif dan juga punya teknologi yang canggih teman-teman. Sehingga inilah yang membuat kualitas dari Toto itu relatif lebih bagus ya teman-teman ya, karena memang di sini berkaitan dengan mitra usaha yang kuat tadi. Dan kualitas produk yang bagus itu juga mempengaruhi brand gitu.
karena kualitasnya bagus sehingga brandnya juga bagus seperti itu. Yang mana kita ketahui bahwasannya Toto ini sudah dikenal di Indonesia sejak 60 tahun lalu sebagai produk yang sangat berkualitas, teman-teman. Ini yang menjadi keunggulan kompetitif dari Toto. Kita lanjutkan pembahasannya. Strategi pengembangan bisnis dari Toto, kalau kita ketahui dari manajemen yang ingin mengembangkan Toto, ini mereka membagi seperti strategi jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Kita bahas satu persatu. Strategi jangka pendek ini meningkatkan penjualan di semua segmen, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan jangka menengahnya ini menciptakan produk-produk inovatif berkualitas dengan harga terjangkau untuk pasar tingkat ekonomi rendah dan menengah. Jadi ingin menjangkau pasar di segmentasi yang berbeda. Jadi kalau kita mengetahui Toto itu sebenarnya segmennya menengah ke atas, teman-teman. Dan strategi jangka menengah ini Toto ingin masuk ke segmen ekonomi menengah dan ekonomi yang lebih rendah. Sedangkan strategi jangka panjangnya, ini yang sebelah kanan, ini Toto ingin mengarahkan perubahan kebutuhan kloset jongkok di masyarakat tingkat ekonomi rendah menjadi kebutuhan kloset duduk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi dengan kata lain sebetulnya ingin mengubah behavior masyarakat supaya menjadi kloset duduk tetapi harganya juga dibanderol dengan lebih murah. Ini strategi jangka panjangnya. Dan dalam menerapkan strategi tersebut dalam jangka pendek ada strategi produk, distribusi, dan juga marketing. Strategi produknya adalah menciptakan produk-produk yang berkualitas tinggi serta tidak membahayakan bagi kesehatan manusia. Sedangkan strategi distribusinya ini menjangkau distribusi sampai ke seluruh agen yang berada di seluruh Indonesia. Berarti ini akan meningkatkan konektivitasnya dan juga supaya distribusi itu bisa mencapai ke seluruh Indonesia. Serta strategi marketingnya itu berinovasi menciptakan produk yang dapat diterima di setiap lapisan masyarakat. Kalau kita melihat sebetulnya strateginya sudah cukup komprehensif, sudah cukup lengkap, dan ini tinggal dilaksanakan. Kita bisa mengawasi bagaimana manajemen apakah bisa sesuai dengan janjinya atau tidak. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Kita informasikan bahwasannya kita memiliki YouTube Membership Faststock. Di sini teman-teman memiliki keunggulan bahwasannya teman-teman bisa memperoleh video bedah emiten itu dengan total 8 video dalam sebulan. Artinya 4 video sebulan itu dari playlist yang general dan 4 video ini adalah dari playlist untuk member yang dapat ditonton lebih awal. Yang mana ini dibuat dengan top down analysis sehingga saham yang dibahas itu memiliki fundamental yang kuat dan harga yang masih bisa dipertimbangkan. Yang kedua adalah prioritas request pembahasan. Jadi teman-teman member ini akan kami prioritaskan apabila ada request untuk pembahasan video dari teman-teman member seperti itu. Dan yang ketiga adalah rekomendasi saham non-video pada komunitas YouTube Faststock. Kita di komunitas YouTube ini juga kadang-kadang memberikan informasi mengenai saham yang sedang bagus yang bisa dicermati, yang mungkin sudah pernah kita bahas. Jadi dengan ini kita bisa menginformasikan, teman-teman bisa menonton ulang dan bisa mereview ulang. Sehingga dengan ini teman-teman bisa mengetahui pasar saham itu dengan lebih baik dan lebih cepat. Caranya bagaimana? Teman-teman langsung saja masuk ke channel kami, klik bagian gabung ya teman-teman ya. Di situ langsung bisa join YouTube Membership Faststock. Kita lanjutkan pembahasan. Kita lanjutkan pembahasannya teman-teman. Kita masuk di laporan keuangannya di bagian neraca. Di sini kita bisa ketahui dari sisi fixed asset dan juga current assetnya. Di sisi kanannya ada cashnya. Kita bisa ketahui bahwasannya komponen aset itu 43%-an terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancarnya itu sekitar 56,9%. Komposisi dominan dari aset lancar ini berupa persediaan dan juga piutang usaha. Yang mana persediaan sekitar 46%-an dari aset lancar. Dan komposisi dari aset tidak lancar yang paling dominan ini adalah investasi pada entitas asosiasi. Ini sekitar 38,5%, yang mana ini tadi investasi ke SGP dan juga SPN karena perusahaannya teman-teman ya. Dan berupa aset tidak tetap itu sekitar 38%-an, terutama untuk mesin dan juga bangunan. Kalau kita melihat sebetulnya komponen dari sisi aset tetap dan juga aset lancarnya ini, kita bisa ketahui ini ingin tumbuh. Mereka ingin tumbuh karena mereka tidak hanya fokus ke aset tetapnya saja, tapi juga entitas asosiasi untuk bisa distribute lebih besar itu diperhatikan. Seperti itu. Kita bisa masuk lebih dalam neraca. Kita lihat dari sisi ekuitas, utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang. Komponen aset berupa hutang jangka pendek itu hanya 11%-an.
Hutang jangka panjang sekitar 18 persenan dan ekuitasnya sekitar 71 persenan. Artinya sebetulnya dominasi aset berupa ekuitas ya teman-teman ya. Hutang jangka pendek yang paling dominan itu adalah hutang usaha sekitar 28,7% dari hutang jangka pendeknya, dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek sekitar 20,9%an dari hutang jangka pendek, seperti gaji dan bonus ini contohnya. Sedangkan hutang jangka panjang paling dominan adalah liabilitas imbalan kerja jangka panjang seperti untuk biaya pensiun. Ini sekitar 65,9%. Jadi sebetulnya utang-utang yang dimiliki adalah utang terkait operasional dan terkait usaha ya teman-teman ya. Dan rata-rata pertumbuhan dari ekuitas sendiri ini sekitar 8,69% per tahun. Ini rata-rata pertumbuhan ekuitasnya. Kita lanjutkan pembahasan dari sisi laba ruginya. Dari sisi laba rugi ada revenue, operating profit, dan net profit. Yang menarik di sini sebetulnya dari 2013 ke 2023 ini hanya berfluktuasi saja teman-teman. Baik dari revenue, operating profit, dan juga net profit. Ini yang menjadi note bagi Toto ya. Bahwasannya kita lihat ekuitasnya memang tumbuh, tetapi belum ada upaya yang signifikan untuk bisa mencetak pertumbuhan laba secara konsisten teman-teman. Rata-rata pertumbuhan revenue itu hanya sekitar 1,87%, ya ini bisa dikatakan hanya berfluktuasi karena rata-rata pertumbuhan laba operasi di minus 1% dan rata-rata pertumbuhan laba bersih hanya 0,33% per tahun. Nah artinya apa? Artinya sebetulnya Toto ini punya PR untuk memperbaiki itu. Apakah ini tidak bisa diatasi? Bagi kami melihat dengan ukuran perusahaan yang seperti ini ruang untuk tumbuhnya masih sangat tinggi. Ditambah lagi tadi ekuitasnya kan cenderung tumbuh ya, komposisi neracanya kuat. Sehingga sebetulnya hanya tinggal formula yang jitu untuk memperbaiki laba rugi, disitulah nanti pertumbuhan secara konsisten akan terjadi. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Kontribusi pendapatannya, kalau kita lihat lebih dalam ya dari revenue ya, kontributor utama itu dari fitting dan juga saniter. Fitting itu kontribusinya 50% dari revenue, sedangkan saniter 45%. Dan di sini itu sudah cukup mature, sudah cukup matang. Kenapa? Karena rata-rata pertumbuhannya cukup rendah, hanya di 1%-an, 1,4 sampai 1,8% saja. Yang mana pertumbuhan revenue paling pesat ini adalah pada segmen peralatan sistem dapur. Nah ini yang tadi saya sebutkan ya teman-teman ya, bahwasannya kalau di perusahaan Toto ini bisa memiliki salah satu segmen yang punya ruang untuk tumbuh lebih tinggi, ini bisa membantu dalam mencetak pertumbuhan yang lebih bagus. Kita bisa masuk lebih dalam teman-teman. Dari kontribusi laba kotor. Nah, kontribusi laba kotor, kontributor utamanya masih sama ya, masih di fitting dan juga saniter. Yang menarik di sini adalah peralatan sistem dapur ini masih negatif. Artinya mereka masih jual rugi dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip mereka masih jual rugi untuk penetrasi pasar dulu, untuk memasukkan barang dulu, baru mereka bisa mencetak profitabilitas yang lebih bagus. Nah, ini mungkin menjadi salah satu strategi dari Toto. Tetapi yang kita perlu perhatikan adalah dari 2013 sampai 2023 ya ini belum ada perbaikan yang signifikan. Ini masih menjadi tanda tanya mengapa gross profitnya itu di peralatan sistem dapur itu negatif. Mengapa mereka punya margin kotor yang negatif di peralatan sistem dapur. Ini kalau statement kita tadi adalah salah satu strateginya, tetapi mungkin ada statement ini masih menjadi tanda tanya kenapa 10-11 tahun terakhir itu tidak ada perbaikan yang signifikan. Nah ini yang perlu di-note kalau kita ingin mengetahui Toto dari tahun ke tahun ya teman-teman ya. Dan meskipun demikian, pertumbuhan laba kotor dari kedua segmen yang menjadi backbone dari fitting dan saniter ini juga relatif rendah. Artinya sebenarnya mereka sudah cukup mature nih di segmen menengah ke atas. Makanya tadi kalau di fitting dan saniter itu bisa menjangkau segmen menengah ke bawah, mungkin ini bisa tumbuh lebih bagus nih. Kita bisa lanjutkan pembahasan teman-teman. Dari sisi arus kas, ada arus kas operasi, arus kas investasi, dan juga arus kas pendanaan. Sisi yang baik dari Toto adalah arus kas operasinya itu selalu bernilai positif. Yang mana ini tidak semua bisnis bisa melakukannya. Walaupun di segmen yang sama, di sektor yang sama, belum tentu semua bisnis punya arus kas yang positif secara konsisten. Dan di sini Toto membuktikan bisa. Sekalipun di 2020 terjadi pandemi ya, arus kas operasinya itu tetap bernilai positif. Hal yang lain adalah Toto juga rutin dalam berinvestasi, ini dalam pembelian aset tetap maupun aset investasi lainnya. Karena kita lihat di 2023 Toto membeli aset obligasi. Ya kemungkinan karena
ruang untuk tumbuhnya masih belum ketemu, akhirnya mereka berinvestasi di instrumen lain yang lebih baik. Nah, itu merupakan salah satu keputusan manajemen yang tepat ya. Kalau belum ada ruang yang bagus untuk berinvestasi, tidak ada salahnya berinvestasi di tempat yang lain seperti obligasi perusahaan yang lain yang mana bisa memberikan return yang lebih tinggi. Itu akan lebih bagus karena bisa membantu terciptanya pertumbuhan ekuitas. Baru nanti ketika bisnis ini sudah ketemu nih ruang untuk tumbuh yang lebih bagus, ekuitasnya dikumpulkan untuk bisa diinvestasikan di perusahaan ini. Itu salah satu strategi yang tepat juga. Dan Toto juga rutin dalam membagikan dividen. Seperti itu yang menjadi note bisa kita informasikan dari sisi arus kas. Kita bisa lanjutkan pembahasannya teman-teman. Kita informasikan bahwasannya kita bisa menerima super comment dan juga super thanks. Kita informasikan juga bahwasannya yang sepenuhnya teman-teman berikan itu untuk membantu kita mencapai visi, yaitu untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, yang mana pada akhirnya bisa membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Caranya langsung klik titik 3 dan klik bagian terima kasih. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Rasio profitabilitasnya teman-teman, kita bisa ketahui dari operating profit margin, net profit margin, return on equity, dan juga return on asset. Rata-rata net profit margin dalam 10-11 tahun terakhir sebetulnya relatif tinggi ya, moderat ke arah tinggi di 10,69% per tahun, dan rata-rata return on equity-nya sekitar 13,48% per tahun. Nah, tingkat profitabilitas Toto ini relatif moderat ke arah tinggi. Ini sudah termasuk di tahun 2020 yang angkanya sangat kecil, tertekan karena adanya pandemi COVID ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita bandingkan hanya 2023 dan 2013, sebetulnya trennya ada tren penurunan karena net profit marginnya dan return on equity itu ada penurunan ya teman-teman. Ini nanti kita akan bahas terkait dengan valuasinya karena erat kaitannya biasanya valuasi bisnis dengan return on equity maupun rasio profitabilitas yang lain. Ketika rasio profitabilitasnya itu kembali ke fase jayanya, ini biasanya valuasi akan terkerek naik nih. Seperti itu. Kita lanjutkan pembahasannya. Dari rasio likuiditasnya, kita bisa ketahui bahwasannya di sini ada current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio. Toto memiliki risiko dari rasio likuiditas ini relatif rendah, relatif moderat ke arah rendah. Karena punya quick ratio di atas 100%. Ini quick ratio-nya di 215 ya, yang mana sebetulnya cukup moderat ke arah rendah itu tadi. Toto membutuhkan waktu sekitar 156 hari untuk mengubah persediaan jadi penjualan. Dan Toto membutuhkan waktu sekitar 89 hari untuk mengubah piutang menjadi kas. Dan informasi lainnya lagi adalah Toto punya waktu sekitar 24 hari untuk membayar utang usahanya. Nah, sehingga dengan ini kita bisa ketahui sebetulnya kita bisa pakai current ratio, tetapi kalaupun kita mau lebih konservatif pakai quick ratio juga bisa, ini juga relatif masih bagus. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Kita masuk ke rasio solvabilitas ya teman-teman ya. Kalau kita ketahui sebetulnya tren dari debt equity ratio ini mengalami tren perbaikan ya atau penurunan. Artinya kalau kita ketahui juga dari operating profit dibagi dengan interest expenses-nya, Toto memiliki risiko dari rasio solvabilitas ini yang relatif moderat ke arah rendah. Karena manajemen Toto ini terbukti mampu mengelola hutang dengan baik. Nah, jadi dengan ini sebetulnya kita bisa lanjutkan pembahasannya ya teman-teman ya. Dividend yield, kita informasikan bahwasanya di sini kita lihat ada dividend yield dan juga dividend yield aksen. Ketentuannya masih sama, dividend yield itu adalah tingkat dividen kalau kita beli saham di harga penutupan tahun tersebut. Kalau dividend yield aksen ini adalah tingkat dividen yang kita terima kalau kita beli di penutupan harga tahun 2013. Rata-rata dividen yieldnya itu sekitar 3,14%, sedangkan rata-rata dividen yield aksennya itu sekitar 2,83%. Sebetulnya range-nya 2,8 sampai 3%-an ya teman-teman ya. Yang mana kita ketahui ya cenderung moderat, tingkat dividennya itu bisa dipertimbangkan selama ada pertumbuhan dari bisnis dari Toto. Kita lanjutkan dari sisi valuasinya. Kita cek valuasi itu dari dua sisi ya. Dari sisi discounted cash flow ini untuk menitik beratkan dari laba ruginya, dan kita memvaluasi dari price brand untuk menitik beratkan dari neracanya dengan PBV ratio. Dan kita masuk pembahasannya di valuasi dengan discounted cash flow dulu. Asumsinya masih sama, cash flow per share itu digantikan dengan earning per share. Estimasi earning per share ini menggunakan rata-rata 10-11 tahun terakhir sekitar 21,44 rupiah per lembar. Sebetulnya ini pendekatan estimasi earning per share yang relatif konservatif ya teman-teman ya. Dan discount rate sebesar 15, lalu growth rate-nya sekitar 8,69%. Kita menggunakan growth rate dari equity.
dan kita asumsikan bisa bertahan setidaknya 10 tahun ke depan, dan growth rate pada kondisi matang sekitar 5%-an, dan setidaknya bisa bertahan 30 tahun setelahnya ya teman-teman. Perhitungan discounted cash flow dengan asumsi yang ada, kita memperoleh perhitungannya valuasi yang wajar di Toto itu sekitar Rp278 per lembar. Sedangkan kalau menggunakan price brand, asumsi yang pertama itu estimasi dari book value per share sekitar Rp230 per lembar, dan rata-rata price book value ratio dalam 10-11 tahun terakhir sekitar 2,4. Kenapa bisa sampai tinggi ya rata-rata PBV-nya? Karena di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2013-an, 2014, itu PBV-nya cukup tinggi karena dia punya return on equity yang lebih tinggi dibandingkan sekarang, teman-teman. Nah, dengan rata-rata seperti ini, valuasi price brand dari PBV ratio sekitar Rp554 per lembar. Sebetulnya Toto bisa sampai ke harga itu ketika rasio profitabilitasnya bisa diperbaiki. Artinya Toto bisa mengejar ketertinggalan pertumbuhan laba yang selama 10-11 tahun terakhir ini mereka hanya berfluktuasi. Kalau kita lihat ruang untuk tumbuh yang lain, sebenarnya mereka juga bisa ekspor, teman-teman, karena pasar mereka tidak hanya di domestik tetapi juga diekspor. Di sini poinnya adalah mereka punya neraca yang kuat, mereka punya peluru yang banyak ya dalam tanda kutip, dan tinggal kita lihat apakah atau kapan mereka bisa merealisasikan pertumbuhan itu. Karena sebetulnya mereka punya cadangan, rencana, dan juga peluru atau sumber daya yang memadai untuk terciptanya pertumbuhan itu sendiri. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Kalau kita bandingkan dengan kinerja harga saham Toto sekarang di Rp230 per lembar sahamnya, ini di harga penutupan 16 Maret, ya sebetulnya masih under value ya teman-teman ya. Kita lanjutkan pembahasan. Kesimpulannya adalah yang pertama, Toto ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industrial dengan bisnis utama adalah produk bangunan dan perlengkapannya. Toto punya neraca yang cukup solid, kemampuan mencetak laba bersih yang konsisten tetapi hanya berfluktuasi, ini PR-nya, arus kasnya positif, dan tingkat dividennya moderat. Harga saat ini di 230, kami rasa Toto berada di bawah valuasi bisnisnya. Tetapi untuk tindakan akumulasi, investor perlu analisis lebih lanjut dan menyesuaikan dengan modal investasi yang dimiliki, terutama karena ukuran bisnis dan likuiditas saham ini yang relatif rendah. Jadi kalau kita beli dengan nominal yang banyak, ya tentu kami tidak merekomendasikan, kami tidak menyarankannya ya, karena likuiditas saham Toto itu relatif rendah, teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri. Jadi harus disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan disesuaikan dengan kapasitas saham di Toto ini. Kita lanjutkan. Ya, kita sudah sampai ke pembahasan terakhir. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, sudah belajar bersama mengenai saham Toto ya teman-teman ya, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Next, ketika Toto ini bisa memperbaiki kondisi-kondisi yang ada, saya rasa bukan tidak mungkin bahwasannya dia akan kembali atau bahkan lebih tinggi ke valuasi bisnis sebelumnya. Kita informasikan juga terima kasih pada tim dari Vestok yang sudah membantu terciptanya video ini. Drop juga di komen bagaimana menurut teman-teman, apakah Toto ini layak untuk dibeli atau tidak, atau ada insight tertentu mengenai saham Toto, kita diskusikan di komen. Dan apabila ada request, silahkan juga langsung drop di komen teman-teman. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat siang.